Halo, nama saya Andre Chandra Wijaya. Saya berasal dari BINUS Bekasi, jurusan Business Information Technology, angkatan 23. Di video ini saya akan menjelaskan apa yang sudah saya kerjakan. Di soal pertama, terdapat kasus PT Mekarwangi Property ingin membuat aplikasi berbasis web dan DBMS. Di soal A nomor 1 menjelaskan tahapan DBMS dari PT Mekarwangi Property, yakni ada 9. Yang pertama itu ada database planning, ada system definition, ada requirement collection and analysis, ada aplikasi design, ada prototyping dan ini opsional, ada implementation, ada data conversion and loading, ada testing, dan yang terakhir operational maintenance. Selanjutnya soal nomor 2 menjelaskan PT Mekarwangi Property perlu menggunakan database sistem lifecycle untuk pengembangan aplikasinya karena menurut saya dapat membantu pengambilan keputusan pada PT Mekarwangi Property sehingga proses bisnisnya dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam hal biaya dan juga waktu. Di soal nomor 3, menanyakan kesulitan yang dapat dihadapi dalam penerapan database sistem lifecycle untuk PT Mekarwangi Property dan bagaimana mengantisipasinya. Di sini saya menjawab PT Mekarwangi Property pasti akan mengalami kesulitan karena ia harus mengubah proses bisnisnya terlebih dahulu. Karena proses bisnis yang sekarang sudah menggunakan sistem. Dan cara mengantisipasinya dengan cara memberikan pembekalan ilmu terhadap karyawan PT Mekarwangi Property. Di soal nomor 4A ini, di sini tugasnya membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan pada saat wawancara untuk level direksi. Yakni seperti aplikasi yang seperti apa yang diinginkan PT Mekarwangi Property. Bila aplikasi yang sudah dibuat tidak sesuai dengan ekspektasi, apa yang akan Anda lakukan? Selanjutnya, rencana di 3-5 tahun ke depan, apa dengan aplikasi ini? Selanjutnya, adakah training atau pelatihan dari pihak perusahaan untuk karyawan? Apabila ini diterima, bagaimana pengukuran kinerja aplikasi ini? Itu merupakan daftar pertanyaan dari saya untuk PT Mekarwangi Property. Selanjutnya, nomor 4B di sini tugasnya membuat kuesioner untuk para user atau pengguna. Yakni seperti saya merasa tampilan aplikasi ini mudah dipahami. Sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Saya merasa aplikasi ini memiliki tampilan yang menarik. Apakah setuju atau tidak setujunya? Saya merasa aplikasi ini memiliki respon yang cepat. Apakah setuju atau tidak setuju? Saya merasa aplikasi ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Apakah setuju atau tidak setuju? Selanjutnya di nomor 2 saya akan menjelaskan flowchart yang saya telah buat untuk sistem billing di gedung perkantoran XYZ Building. Di sini terdapat staff, sistem, tenant, dan staff billing. Yang pertama itu ada start. Staff melakukan start. Jadi tenant memasukkan input data dan setelah itu sistem akan melakukan registrasi dan setelah sistem melakukan registrasi akan
alihkan ke staf untuk melakukan verifikasi. Setelah staf melakukan verifikasi, maka staf akan mengarahkan sistem untuk menyimpan data. Setelah itu, staf akan memasukkan data gedung dan listrik ke sistem, dan sistem akan menampilkan menu dari gedung dan listrik tersebut. Setelah itu, tenan akan melihat tampilan gedung dan listrik dan memilih gedung yang akan ia sewa. Setelah itu, tenan akan menyewa unit gedung seperti apa, kapan mulai menyewanya, dan kapan berakhirnya penyewaannya. Setelah itu, maka sistem akan membuat data reservasinya. Setelah sistem melakukan data reservasi, maka ia mengoutput pembayaran gedung dan listrik ke tenan. Setelah itu, tenan akan menginput pembayaran gedung dan listrik. Dan selanjutnya, input tersebut akan diberikan kepada staf billing untuk pembuatan kwitansi pembayaran. Setelah dari staf billing yang melakukan kwitansi pembayaran, maka dialihkan ke sistem untuk mendata kwitansi tersebut. Setelah sistem mendata kwitansi tersebut, maka hasil data tersebut akan dikirimkan kepada tenan sebagai penerimaan kwitansi pembayaran. Dan setelah itu selesai. Dan ini konseptual database desain dari gedung perkantoran XYZ Building yang saya buat. Terdapat tenan, booking room, ruangan, invoice, kwitansi, dan staff. Dan di sini terdapat data dictionary-nya dari konseptual database. Selanjutnya, ini merupakan logical database dari gedung perkantoran XYZ Building. Di sini terdapat tenan, booking room, invoice, kwitansi, dan staff. Dan ini adalah data dictionary dari logical database di gedung perkantoran XYZ Building yang telah saya buat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.